Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan yaitu mengenai tentang priority scheduling dengan Gantt chart seperti yang ada di tabel ini. Oke, yang pertama kita akan mengerjakan yaitu non preemptive. Yaitu proses yang pertama adalah P1. P1 datang di detik 0 dan di detik 0 dan karena berstamina cuma 11 berarti kita langsung lanjut terus sampai di detik 11. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. P1 pun telah selesai di detik 11. Selanjutnya setelah selesai mengerjakan P1, datanglah proses selanjutnya, itu adalah P2, P3 dan P4. Karena P4 prioritinya 1, kita mengerjakan yang lebih rendah dulu, P4. Berarti kita mengerjakan P4 dimulai di detik 11 dengan berstamina 5. Berarti kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. P4 pun telah selesai di detik 16. Selanjutnya setelah kita mengerjakan P4, kemudian muncul proses baru lagi yaitu P5. Di sini ada P2 dan P5 dengan priority 2 dan P5 priority 2. Jadi kita mengerjakan yang paling atas dulu yaitu P2 dengan priority 2. Berarti di P2 dimulai di detik 16 dengan berstamina 8. Berarti kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan P2 pun selesai di detik ke-24 dengan berstamina 8. P2 telah selesai. Selanjutnya kita mengerjakan P5 dengan priority 2 dimulai di detik 24 dengan berstamina 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan P5 pun telah selesai di detik 34. Kemudian tinggal satu lagi yaitu proses P3. Dengan di prioritinya adalah P3 dimulai dari 5. Berarti 5 datangnya 5. Berarti P3 dimulai di detik 34 dengan berstamina 10. Berarti kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan P3 pun telah selesai di detik 44. Berarti semua telah kita kerjakan. Selanjutnya kita lanjut ke WT. Karena P1 nya 0, jadi kita langsung, kenapa 0? Karena 0 langsung lanjutkan berstamina, karena prioritinya di 3, berarti kita langsung lanjut ke 11 langsung tanpa ada pemotongan lagi. Berarti kita langsung lanjut kan, P1 berarti 0 sama dengan 0. Untuk P2 kenapa 13? Karena P2 dimulai di 16. Di 16 dikurang dengan waktu datang, berarti 16 dikurang 3 sama dengan 13. Kemudian P3 kenapa 29? Karena P3 dimulai di 34. Kenapa 34? Karena 34 dikurang 5 sama dengan 29. Selanjutnya P4. Kenapa sama P4? Karena P4 dimulai di detik 11 dikurang 7. Berarti 11 kurang 7 sama dengan 4. Kemudian P5 sama dengan 12. Kenapa? Karena
P5 dimulai di detik 24, berarti 24 dikurang 12 sama dengan 12. Untuk AWT nya 0 ditambah 13 ditambah 29 ditambah 4 ditambah 12 sama dengan 58 dibagi 5 dengan 11,6 milisecond. Dan untuk BT nya di sini ada 11, 8, 10, 5 dan 10. Oke. Berarti di sini untuk THT nya 0 ditambah 11 sama dengan 11. 13 ditambah 8 sama dengan 21. 9 ditambah 10 sama dengan 39. 4 ditambah 5 sama dengan 9. 2 ditambah 10 sama dengan 22. Oke. Telah selesai untuk pencarian non printing. Oke. Telah selesai untuk pencarian non printing priority scheduling. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang scheduling dengan menggunakan primitif. Seperti ini pencarian untuk primitif. Pertama, proses yang pertama itu adalah P1, yaitu di detik 0. Kenapa 0? Karena proses yang pertama itu tetap 0 yang pertama dan belum ada masuk yang lain. Kemudian P1 dimulai detik 0 sampai ke detik 3. Kemudian masuk lagi disela oleh proses P2 karena priority P2 lebih tinggi daripada priority P1 yaitu 3. Berarti P1 kita jeda di detik ke-3. Kemudian dimulai lagi dengan P2 dimulai di detik ke-3 sampai di detik ke-8. P2 itu dijeda lagi karena masuk proses dari P4 disela oleh proses P4 karena apa? Karena P2 disela oleh proses P4 karena apa? Karena P2 prioritinya lebih tinggi daripada karena apa? Karena P4 prioritinya 1 lebih tinggi dari P2. Jadi kita harus P2 itu dijeda dan P4 dimulai di detik ke-7 sampai ke detik 12 dengan berstamnya 5. Berarti kita hitung dari ini 1, 2, 3, 4, 5 dan P4 pun telah kita selesaikan dengan berstamnya 5 detik ke-12. Kemudian P2 selesai. P2 dimulai lagi di detik ke-12. Tadi kita sudah mencari P2 di detik ke-3 sampai detik ke-7. Berarti sini 1, 2, 3, 4 kurang 4 sama dengan 4. Berarti sisa untuk kita menghitung ke proses selanjutnya yaitu P2. Kemudian P2 dimulai detik 12 sampai detik 16. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4 dan P2 pun telah kita selesaikan di detik ke-16. Kemudian kita masuk lagi di P5 yaitu P5 dengan priority 3. P5 dimulai di detik ke-16 sampai ke detik 26. Kenapa 26? Karena P5 berstamnya itu 10 mulai detik ke-6. Berarti kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti P5 telah selesaikan dan P2 pun telah kita selesaikan. Di detik ke-6 P5 telah selesai dan di detik ke-6 P2 telah selesai. Mohon maaf saya ulangi lagi karena pilih P2 dulu karena
P2 itu lebih pertama di atas, jadi saya selesaikan dulu yang P2, selanjutnya baru saya selesaikan P5 dengan priority yang sama. Kemudian setelah P5 selesai, kita lanjut lagi P1. P1 dimulai. Sebelumnya kita sudah melakukan P1 di detik ke-0, sampai ke detik ke-3. Kemudian P1 dijeda di detik ketiga. Jadi sisanya dengan berstamina 8, kita sudah melakukan selama 3 detik. 1, 2, 3, 11 kurang 3 sama dengan 8. 11 kurang 3 sama dengan 8. Berarti kita melakukan selama 8 detik. Selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kita selesaikan di detik. Belum pemulihan akhir adalah P3. P3 itu prioritinya 3. Kita mulai di 34 karena dia mulai di detik ke-5. Kita dengan berstam waktunya 10, berarti hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 3 pun telah selesai di ke-44. Kemudian WT-nya di sini P1 sama dengan apa? 0, karena proses yang pertama itu P1 itu dimulai dari 0. Jadi dimulai di detik 0. Di detik 0, kemudian di detik 3 karena masuk P2. Kemudian P1. Oke, kita lanjut untuk perjalanan WT-nya. Untuk WT P1 dimulai dari 0 karena mulai dari pertamanya itu P1 itu dimulai dari 0. Kemudian P1 dimulai dari 0 sampai di detik ke-3 karena P1 dijeda di detik ke-3. Kemudian P1 dimulai lagi di detik ke-26. Berarti 26 dikurang 3 sama dengan 23. Kemudian kita lanjut lagi P2. P2 itu dimulai dari detik 0 juga, sama seperti ini. Karena dia tidak ada karena dia sama seperti dia 2, mempunyai priority 2. Berarti kita mulai dari 0 juga. Berarti P2 itu dimulai di detik ketiga sampai di detik ke-7 dijeda. Kemudian dilanjut lagi di detik ke-12. Dimulai, berarti 12 dikurang 7 sama dengan 5. Kemudian P3 itu prioritinya 3. Dia tidak ada waktu selah. Berarti P3 itu dimulai dari detik 34. Berarti 34 dikurang 5 sama dengan 29. Kemudian P5 dimulai dari 0 karena dia karena P4 itu 0 karena dia tidak ada waktu tunggu dan hasilnya tetap 0. Kemudian P5 itu dimulai di detik ke 16. Kemudian dikurang dari 16 dikurang 12 sama dengan 4. Berarti jawaban yang P5 itu sama dengan 4. Berarti AWT-nya 0 ditambah 23 ditambah 23 ditambah 0 tambah 5 ditambah 29 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 61 dibagi 5 sama dengan 12,22 milisecond. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.